Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur boleh bertemu lagi. Saya berdoa kiranya saudara dalam keadaan sehat dan selalu dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu pelajaran penting dari Alkitab, yaitu tentang pengampunan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur Engkau mempertemukan kami lewat kesempatan ini. Kami akan belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Kiranya Roh Kudus bekerja menjamah hati kami, mengubah kami melalui kuasa firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, berbicara tentang pengampunan, saya ingat satu cerita yang saya dengar. Tentu ini adalah sebuah cerita fiktif tentang seorang yang kaya raya menjelang pensiun. Dia membangun sebuah rumah yang besar untuk tempat tinggalnya setelah dia pensiun. Setelah bertahun-tahun membangun, akhirnya rumahnya jadi dan dia pindah masuk ke dalam rumah tersebut. Saudara yang dikasihi, dia senang sekali dengan semua peralatan dan semua ruang di dalam rumah tersebut. Dan yang paling dia sukai adalah di halaman depannya ada satu kolam ikan. Dia berpikir kalau dia dalam keadaan stres, dia bisa duduk di sana sambil menikmati ikan-ikan yang berenang di dalamnya. Pada hari pertama dia masuk ke rumah tersebut, maka dia duduk di depan kolamnya sambil menikmati ikan-ikan. Dan tiba-tiba dia mendengar ada satu suara mobil yang melaju dengan cepat ke arah rumahnya. Dia pergi ke pagar dan melihat ternyata yang melaju itu adalah sebuah mobil truk sampah. Dan saking cepatnya mobil truk sampah itu melaju dan pas rumahnya ada di tikungan, dan ketika mobil itu menikung, maka ada satu bungkus besar sampah terlempar keluar dan pas masuk ke dalam kolam ikannya. Sang tuan itu cepat-cepat berlari dan berteriak kepada tukang sampah itu. Hai tukang sampah, ini sampah kamu ketinggalan di sini. Tapi mobil itu sudah melaju dan pergi. Lalu dia marah-marah, dan ketika dia marah-marah pembantunya keluar. Pembantunya bertanya, kenapa Tuan? Nah, Tuan ini berkata, ini tukang sampah ini kurang ajar. Dia tidak tahu saya orang terkaya di kota ini. Masa dia melempar sampah ini ke dalam kolam ikan kesayangan saya? Sang pembantu berkata, sini Tuan, saya ambil sampahnya. Kemudian dia bilang, saya tahu di sana ada tempat pembuangan sampah. Nah, saya bisa bantu Tuan buang ke sana. Sang tuan itu berkata, tidak, sampah ini tidak boleh dibuang. Sampah ini saya sita sebagai bukti. Kalau besok tukang sampah lewat lagi, saya akan keluarkan dan tunjukkan bahwa dia membuang sampah di tempat saya, di dalam kolam ikan kesayangan saya. Kemudian tuan itu melihat-lihat pembantunya. Dia bilang, saya curiga sama kamu. Jangan-jangan malam ini kamu ambil sampah ini, lalu kamu buang. Maka sekarang sampah ini tolong bawa masuk ke dalam kamar saya sita dan saya harus jaga supaya sampah ini jangan hilang. Saudara, malam itu dia tidur di rumah barunya dengan aroma terapi sampah. Saudara, kita mungkin tersenyum atau tertawa mendengar cerita orang seperti ini. Tapi sadarkah saudara sekalian, cerita ini adalah refleksi dari kehidupan kita. Tidak jarang kita seperti orang itu, tapi dalam konteks yang berbeda. Kita suka menyimpan, bahkan mengoleksi kesalahan-kesalahan orang lain di dalam hati kita. Saudara sekalian, coba kita periksa hati kita. Apakah di dalam hati kita ada banyak sekali luka-luka yang ditimbulkan orang lain yang kita pelihara, yang tidak mau kita buang. Saudara, ketika orang bersalah kepada kita, mereka bersalah kepada kita dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam sikap, kita simpan di dalam hati. Kita tidak hanya simpan di dalam hati, tapi kita cari kesempatan yang terbaik untuk membalas. Kapan kita punya kesempatan untuk membalas kejahatan, kesalahan orang lain kepada kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, tidak jarang di dalam kehidupan kita, kita mengalami ketidakdamaian. Kenapa? Karena hati kita dipenuhi dengan kebencian. Hati kita dipenuhi dengan dendam. Hati kita dipenuhi dengan keinginan untuk membalas kesalahan orang kepada kita. Saudara sekalian, ternyata penyakit suka menyimpan kesalahan orang lain, suka mencari kesempatan untuk membalas dendam, bukan hanya penyakit orang zaman ini. Pada zaman kehidupan Yesus, orang juga mengalami masalah yang sama. Oleh sebab itu, di dalam pengajaran Yesus Kristus
dalam doa yang terkenal yang disebut dengan doa Bapa kami. Dalam Matius pasal 6 ayat 12, Tuhan Yesus mengajarkan satu kalimat yang sangat penting. Ampunilah kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara sekalian, kalimat ini sangat penting dan kita harus berhati-hati ya menafsirkan dan mengartikan kalimat ini. Ada orang menafsirkan secara antroposentris. Apa artinya? Artinya kalau kita tidak mengakui, kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami, maka Tuhan tidak akan mengampuni kita. Jadi ini adalah penafsiran yang salah. Kenapa? Karena pengampunan Tuhan itu sangat tergantung kepada kita. Kalau kita mengampuni, Allah mengampuni kita. Kalau kita tidak mau mengampuni, Allah tidak mau mengampuni kita. Kalau ini yang terjadi, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang layak masuk surga. Kenapa? Karena jujur saudara sekalian, di dalam diri kita minimal masih ada sedikit rasa dendam, rasa benci. Mungkin kepada orang tua, mungkin kepada guru, mungkin kepada sahabat, atau kepada siapapun juga. Dan tidak mungkin saudara sekalian, hidup kita bebas dari rasa dendam dan iri hati. Oleh sebab itu kita harus menafsirkannya secara teosentris. Apa itu teosentris? Yaitu penafsiran yang bermulai dari Allah, tindakan Allah. Alkitab mengajarkan bahwa Allah mengampuni kita. Kalau Allah mengampuni kita, maka kita harus belajar saling mengampuni. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, Alkitab berkata, Allah itu setia dan adil. Barang siapa mengaku dosa kita dan datang kepada Dia meminta pengampunan, maka Dia pasti mengampuni kita dan membebaskan kita dari segala kesalahan. Karena itu saudara sekalian, karena Allah sudah mengampuni kita, maka kita juga harus saling mengampuni. Bahkan di dalam bagian lain, di dalam Matius pasal 18, Yesus menceritakan ada satu orang berhutang 10.000 talenta kepada seorang raja. Kemudian dia diampuni. Lalu dia keluar, dia bertemu dengan seorang temannya yang berhutang kepada dia 100 dinar. Dia tidak mau mengampuni, dia tidak mau menghapus hutangnya. Saudara mungkin tidak tahu apa bedanya 10.000 talenta dengan 100 dinar. 10.000 talenta kalau diuangkan dengan uang Indonesia kira-kira 45 miliar rupiah. Dan 100 dinar kalau diuangkan sekitar 75.000 rupiah. Apa artinya 75.000 dibanding dengan 45 miliar? Allah sudah begitu bermurah hati mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan kalau dibandingkan dengan pengampunan yang Allah berikan kepada kita, maka kesalahan sesama kita itu tidak ada artinya. Oleh sebab itu kita perlu datang kepada Tuhan, belajar mengampuni. Nah saudara sekalian, satu pertanyaan. Apa akibatnya kalau kita tidak mau saling mengampuni? Kalau di dalam hati kita selalu menyimpan dendam, benci, dan mencari kesempatan untuk membalas, apa akibatnya? Akibatnya kita akan kehilangan damai. Saudara sekalian, dendam, benci, keinginan untuk membalas dendam, itu adalah seperti racun, adalah seperti perampok yang merampok kedamaian, sukacita, persahabatan di antara umat manusia. Bahkan ada satu pepatah yang menyindir berkata demikian. Orang yang mendendam itu adalah seperti orang yang minum racun tapi berharap orang yang dibencinya mati. Saudara sekalian, ini adalah sebuah ironi. Kita minum racun berharap orang lain mati. Mana mungkin. Bahkan ketika kita dendam itu seperti racun yang terus menggerogoti hati kita, menggerogoti jiwa kita. Semakin kita mendendam, semakin kita membenci, maka semakin jiwa kita itu akan terkuras kedamaian dan kita hidup di dalam keputusasaan dan ketiadaan sukacita. Bagaimana kita bisa melepaskan diri dari rasa dendam? Bagaimana kita bisa mengalahkan dendam? Alkitab mengatakan, datanglah kepada Tuhan, mintalah Tuhan menolong kita supaya kita dipenuhi dengan kasih Allah. Dan ketika kasih Allah mengalir di dalam hati kita, kita mengasihi orang yang bersalah kepada kita, maka kita mempunyai kekuatan untuk mengampuni dan mengalahkan dendam. Saudara, saya teringat kesaksian seorang saudari. Pada waktu kelas 6 SD, dia diperkosa. Dan celakanya dia mengenal orang yang memperkosanya. Setelah itu hidupnya hancur. Dia hidup dalam pergaulan bebas, meninggalkan gereja,
merasa dirinya tidak berguna. Dalam keadaan putus asa ketika masa remajanya, dia bertemu dengan seorang penginjil yang kemudian membimbingnya dan memperbaiki hidupnya. Bagaimana caranya dia bisa kembali kepada jalan kehidupan yang benar? Penginjil itu membimbing dia untuk sampai kepada kasih Allah. Dia berkata, isilah hatimu dengan kasih Allah, maka kebencian itu akan lewat. Nah, saudara, kalau hati kita diibaratkan sebuah gelas, kalau di dalam gelas itu ada cairan hitam, bagaimana kita mengusir cairan hitam itu? Kita isi dengan cairan putih, isi terus dengan cairan putih, isi terus sampai hitam itu keluar dan akan diganti dengan yang putih. Hal itu yang dilakukan oleh saudari itu tadi. Dan tidak gampang memang, setelah bergumul ya bertahun-tahun, akhirnya dia punya keberanian. Dia pergi mencari orang yang memperkosanya dan dia berkata, kamu menghancurkan hidupku. Aku pernah membenci kamu. Aku pernah ingin balas dendam kepada kamu. Tapi semakin aku membenci kamu, semakin aku membalas dendam, hatiku semakin sakit dan hidupku semakin merana. Sekarang saya putuskan, dengan kasih Kristus saya mengampuni kamu, saya menerima kamu. Saudara, ketika dia mengungkapkan kalimat ini, ada kelepasan di dalam hatinya, ada sukacita surgawi yang mengalir di dalam hidupnya. Saudara mungkin tidak mempunyai cerita sedramatis saudari itu tadi. Tapi sedikit banyak pasti di dalam hati saudara dan saya ada orang yang mungkin pernah menyakiti kita dan belum mampu kita ampuni. Apa yang dapat kita lakukan? Dalam Matius pasal 5 ayat 44, ketika Yesus mengajarkan tentang pengampunan, Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Sebagai langkah praktis, jika saudara ingin lepas dari pengampunan, yang pertama, berdoalah. Berdoalah untuk orang yang menganiaya saudara. Berdoalah untuk orang yang bersalah kepada saudara. Mintalah Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara untuk mengampuni dia. Yang kedua, mintalah kasih Allah mengalir di dalam hati saudara. Sehingga ketika kasih Allah, kasih surgawi masuk ke dalam hati saudara, maka kasih itu akan menggantikan kebencian, dendam yang terus menggerogoti kehidupan saudara. Sehingga rasa bersalah, rasa benci itu akan diganti dengan sukacita dan damai surgawi. Saudara sekalian, itulah yang Allah lakukan kepada kita. Kita semua bersalah kepada Allah. Kita semua berdosa kepada Allah. Tapi Allah memilih mengasihi kita. Bahkan mengutus Yesus mati bagi kita di kayu salib untuk menyatakan kasih surgawi yang telah terbesar. Sehingga kematian Yesus mengampuni saudara dan saya. Dan setelah saudara dan saya menerima pengampunan, mari kita belajar untuk saling mengampuni. Tuhan memberkati saudara, mari kita berdoa. Kiranya apa yang kami dengar boleh membantu kami, supaya kami tidak terbelenggu oleh dosa, kebencian, balas dendam, tapi kami menyerahkan diri kami kepada kasih Tuhan, biarlah kasih Kristus terus masuk di dalam hati kami, melingkupi kami, sehingga kami mampu mengasihi orang yang bersalah kepada kami, bahkan mengampuni mereka. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.